Shalom dan selamat pagi semua. Oke, mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22. Ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, minta maaf tidak ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Oke, kita ambil ayat 6 sebagai ayat kunci. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Oke, tema sederhana yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan. Saudara pernah melihat cahaya yang menyilaukan? Saya ada sedikit masalah lampu pada waktu malam. Karena kalau saya memandu, lalu ada kereta yang datang, mata saya sangat terganggu. Dan demikian juga bukan hanya pada waktu malam, tapi waktu siang juga, ya, khususnya kalau saya antar anak-anak ke sekolah, dan ketika saya kembali balik ke rumah, biasanya matahari sudah mulai naik dan tempat yang sama, jalan yang sama, cahaya itu memancar kepada saya sehingga saya tidak dapat melihat jalan itu karena tersilau dengan cahaya. Oke. Tapi saya belum ada pengalaman yang dialami oleh Paulus. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh cahaya sehingga tidak hanya tersilau, tetapi dia buta selama 3 hari sehingga dia tidak melihat, sehinggalah dia bertemu dengan Ananias. Ya. Nah, saudara, sedikit konteks ayat ini saya berikan. Sebelum konteks, Paulus diberi peluang berbicara kepada orang ramai, walaupun ia disangka orang Mesir yang memberontak,
dan membawa 4.000 pengacau bersenjata ke padang gurun yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 37 hingga 40. Maksudnya ketika Paulus ditangkap, orang-orang penguasa Roma berpikir bahwa si Paulus ini adalah seorang Mesir yang baru-baru ini membuat kekacauan, yaitu dengan membawa kira-kira 4.000 orang bersenjata. Ya. Jadi mereka lihat Paulus seperti itu dalam sangkaan mereka. Manakala selepas teks, Lukas melaporkan perjalanan Paulus ke Damsyik supaya bertemu dengan Ananias, seorang yang terkenal baik dan saleh menurut hukum Taurat, untuk menuntun Paulus kepada tugas pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 8 hingga 22. Nah, saudara, ketika membaca ayat ini sedikit agak susah untuk mau mengesan apakah yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita lewat teks. Namun ketika saya membaca berulang-ulang dan akhirnya saya temukan masalah yang sama yang kita alami, yang mungkin saja menjadi kekecewaan bagi Paulus. Karena dalam teks ini Paulus coba ingin menjelaskan siapakah dirinya. Namun kita lihat bahwa setelah Paulus menjelaskan itu, bukan pula dia dipertimbangkan untuk dibebaskan, malah dia kemudian ditangkap, ya, dan kemudian dia banyak orang tidak senang dengan penjelasannya, bahkan mereka mulai sakit hati dan mereka mulai menyalahkan Paulus, mereka mulai bersorak, bukan pula menghargai penjelasan Paulus, tetapi seperti api yang sedang marak membakar semangat mereka untuk mau supaya Paulus segera dihukum, bahkan ada yang mau supaya Paulus dihukum mati. Nah, saudara, pernahkah saudara pernah menjelaskan kepada seseorang, ya, terutama sekali mungkin suami istri, ya, kau coba ingin jelaskan sesuatu tapi memang tidak dapat diterima, karena situasi pada waktu itu bukan situasi untuk menjelaskan, tapi situasi ingin mau bergaduh. Memang mau dia punya keinginan supaya dia menang dalam situasi itu, dan mau supaya sebelah lawannya itu akan kalah dan kalah. Ya, pernahkah saudara mengalami peristiwa seperti itu? Sehingga beberapa tema yang sebelumnya, jadi sekarang bagaimana? sampai kita sampai satu tahap, sekarang bagaimana? Apa yang kau mau? Oke. Jadi Paulus pun mengalami hal yang sama ketika dia ditangkap dan dia minta ruang untuk menjelaskan, dan dia coba ingin menjelaskan, tapi memang tidak ada yang mau menerima. Bahkan ini seperti api yang disiram dengan minyak semakin membesar. Walaupun penjelasan Paulus sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia harus terhukum dengan situasi di mana apa yang dijelaskan belum tentu akan menyelamatkan dia. Saudara, kita melihat kalau kita baca teks ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7 secara teliti, saya ingin membawa saudara untuk melihat dua bahagian. Bahagian yang pertama yang saya namakan sebagai menghalang penglihatan masa depan. Menghalang penglihatan masa depan. Dan bahagian yang kedua adalah mampu melihat pimpinan jalan kebenaran. Saudara, Paulus disilaukan dengan satu cahaya, sama ada dia menuntun dia kepada kebutaan selama-lamanya, ataupun kebutaan ini, silauan ini akan menuntun Paulus kepada jalan kebenaran.
Jadi saudara, ada cahaya yang menyilaukan, ya, dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu dikatakan adalah seperti terang, ya. Firman itu adalah terang bagi kakiku dan jalanku, ya. Jadi terang ini saudara dikasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang yang berdepan dengan Paulus, dan berbanding dengan yang lain, ada orang yang sama-sama dengan Paulus, tentara yang bersama-sama dengan dia, tetapi mereka tidak melihat terang itu, bahkan dia tidak mendengarkan cahaya itu. Nah saudara, kalau kita mendengar suara firman Tuhan dan kita mampu melihat, kita diterangi, kita disilaukan dengan kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja tidak menyenangkan kita. Ketika saya disilaukan dengan cahaya lampu kereta ataupun lampu matahari, saudara, ini bukan senang, karena ini pasti akan sepertinya membuat kalian tidak dapat melihat apa yang ada di depan saya. Ya, inilah kuasa cahaya. Apalagi kalau saudara waktu masih remaja-remaja dulu, saudara, kami suka kacau orang. Kalau kami duluan jalan, kalau kami tahu ada lumpur di depan, kami suka alahkan itu lampu ke mata sehingga orang itu tidak dapat melihat, lalu dia jalan dan akhirnya terinjak dengan lumpur yang di depan. Itulah kenakalan dulu yang sedikit agak lucu, ya. Nah saudara, mari kita perhatikan apakah silauan yang menghalang penglihatan masa depan kita. Mari kita lihat dalam ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir dari Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menghalang penglihatan masa depan ketika kita coba memberikan atau mendapat penjelasan sesuatu yang tidak akan diterima. Paulus coba ingin menjelaskan siapakah dia, dari manakah dia dilahirkan, dan dia dididik, dikatakan dididik di bawah Gamaliel, dan dia dikatakan seorang yang giat bekerja sama seperti orang Yahudi. Dia menjelaskan siapa dirinya. Dalam situasi ini saudara dikasih Tuhan, penjelasan Paulus tidak menolong. Jadi saudara dikasih Tuhan, jadi orang yang terhalang penglihatan terhadap masa depan, ketika kita merasa kita coba menjelaskan untuk menyatakan pembenaran diri kita dengan harapan supaya mereka terima penjelasan kita. Namun situasi ini tidak membantu Paulus untuk keluar daripada kepungan, ikatan, dan juga hukuman. Ya, karena hati mereka tidak mau mendengar penjelasan Paulus, tapi mereka lihat Paulus seorang penyesat, seorang yang telah menudai, menajiskan bangsa Yahudi. Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang keempat, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saudara, menghalang penglihatan masa depan. Yang kedua, ketika menceritakan perihal titik-titik hitam masa lalu yang belum tentu membangun masa depan. Saudara,
Seringkali banyak orang coba ingin menjelaskan titik-titik hitam masa lalunya. Ya, saya mendengar ya ada satu pemuda. Ya, salah satu teknik untuk mendapat simpati daripada wanita-wanita adalah dia coba ingin menjelaskan bagaimana dia jatuh. Ya, bagaimana dia jatuh, bagaimana dia digoda oleh seorang perempuan dan akhirnya jatuh, dan perempuan yang dia cerita ini akhirnya tergoda dengan ceritanya, simpati dengan dia sehingga dia juga akhirnya jatuh berzina bersama-sama. Jadi dia coba menggunakan teknik masa lalunya, titik-titik hitam. Paulus ingin menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan. Saya juga seorang yang giat dan saya menangkap orang, bahkan mereka saya kerjakan sampai mati. Saya tangkap perempuan atau lelaki, saya masukkan dalam penjara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam hubungan suami istri, kalau kau cerita masa lalumu, berapa kau punya boyfriend, berapa girlfriend yang kau ada, ini tidak akan membangun masa depan keluargamu. Apalagi kau cerita hal-hal yang bukan membangun keyakinan, tapi membangun keruntuhan. Paulus coba ingin menyatakan aktiviti-aktivitinya dengan harapan bahwa saya juga macam kamu nih. Tapi apakah Paulus tertolong? Tidak tertolong, saudara. Bahkan mereka mulai teriak, "Enyalah kau Paulus." Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak perlulah kau cerita itu. Berapa boyfriend kau, berapa kau punya girlfriend, apa yang sudah berlaku dalam diri kau, kejatuhan-kejatuhan yang pernah kau lakukan, ini tidak akan membangun hubungan suami istri. Ya, Paulus coba ingin menjelaskan, menggunakan titik-titik hitamnya untuk membenarkan dirinya. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang kelima. Tetapi hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak lihat bahwa Paulus seorang yang bangga untuk menyatakan titik hitamnya, tapi kadang-kadang saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar kita bangga dengan kejatuhan masa lalu. Waktu menceritakan sepertinya, wah, seperti yang saya pernah katakan, ada seorang mantan dukun akhirnya bertobat. Dan saya percaya saudara mungkin pernah mendengarkan kesaksiannya. Kalau kita summarize apa yang dia saksikan, pernah saya mendengar kesaksiannya, saudara, hampir-hampir saya mau jadi dukun, karena dia mau nyatakan betapa hebatnya dukun itu, betapa hebatnya pekerjaan-pekerjaan iblis. Kalau saya ringkaskan, hanya 95% mengagungkan masa lalu. Saudara, ini masalah. Paulus selain menceritakan masa lalunya,
dengan harapan supaya dia terselamat. Dia juga menggunakan pengaruh pemimpin-pemimpin. Dia berkata, imam besar sendiri menjadi saksi saya. Dia coba ingin manipulasi imam-imam besar untuk menyokong dirinya. Nah saudara, ini tidak akan membantu kita keluar dari masalah. Paulus, walaupun dia menggunakan pemimpin-pemimpin, para imam-imam sendiri menyaksikan, saudara, ini tidak menolong Paulus, karena pada waktu itu yang mereka mau Paulus harus dihukum, bahkan kalau boleh dia harus hilang daripada muka bumi ini. Nah saudara, kadang-kadang ini berlaku dalam kehidupan kita. Ya. Ada beberapa hal mungkin yang saudara boleh ceritakan, tapi ada hal-hal yang tidak akan membangun hubungan suami istri, anak, apalagi teman-teman, bahkan mereka terdorong mungkin buat dosa. Tujuan kita supaya memberikan kesaksian, tapi tanpa sadar kita bangga pula dengan kesaksian itu. Dalam ayat yang lain Paulus berkata, menyebut saja pun kecemaran-kecemaran itu menjijikkan. Menyebut saja pun. Tapi kalau kita merasa bangga, saudara dikasih Tuhan, malah mulai menceritakan bukan pula Yesus yang lalu, yang tidak membangun, tidak perlu dibangga-banggakan. Nah saudara, bahagian yang kedua, mampu melihat pimpinan jalan kebenaran. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, nah, saudara, apa yang menjadi ketenangan bagi orang Yahudi yang sedang menginginkan hukuman terhadap Paulus bukan penjelasan-penjelasan, tapi dia mau bahasa yang mudah mereka mengerti. Bahasa, bukan isinya, tetapi bahasanya yang dipakai, yang membuatkan orang Yahudi mereka rasa tenang. Setelah Paulus berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, bahasa Paulus, karena dia juga orang Ibrani dan dia berhadapan dengan orang Ibrani, maka bahasa inilah yang memberikan ketenangan. Saudara, mampu melihat pimpinan jalan kebenaran apabila kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat membangun keakraban. Ya. Jadi saudara, kalau seorang berbahasa api, kau harus berbahasa bukan bahasa minyak yang akan membakar lagi, tapi berbahasalah dengan bahasa keakraban. Ya, terutama sekali suami istri, ya, yang pastinya ada api, ada air, tapi kalau kau jadi minyak, kebakar kau punya rumah tangga. Ya, jadi berbahasa yang mudah, bukan semakin dipersulitkan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kalau seorang menjelaskan, kau pula menambah. Yang tadinya soft, tiba-tiba naik. Kalau kau naik lagi, makin terbakarlah, saudara dikasih Tuhan. Terutama sekali ya ibu-ibu.
Tolong pahami suami-suami, suami punya ego yang tinggi karena mereka itu kepala rumah tangga. Maka Alkitab berkata tunduk. Halo, berapa orang ibu di sini? Tunduk. Selamat hari ibu. Kenapa? Saya tahu kenapa Alkitab berkata kau harus tunduk. Bahkan dikatakan tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Allah. Kau lihat kau punya suami sama seperti Allah. Ya, kalau kamu tahu bahasa atau cerita Abraham dengan Sarah, Sarah melayani suami sama seperti Tuhan. Coba kau layan kepada suami sama seperti Tuhan. Hai bos, kau minum apa bos? Ya, walaupun suami mungkin wah mukanya sudah panjang macam kuda, papayang, ya, kau berhadapan dengan dia dengan muka tembikai, bulat, merah, bukan merah padam, bukan merah mau marah, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Semalam pun kami ada perbincangan. Ya, satu menuntut bahasa roh, satu menuntut pokok. Satu menuntut buah, satu menuntut pokok. Yesus adalah pokok. Tidak mungkin pokok menghasilkan buah yang jahat. Pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang jahat. Buah tidak muncul dengan sendirinya tanpa tercantum dengan pokok. Buah-buah Roh Kudus dihasilkan daripada pokok yang baik. Amin, saudara dikasih Tuhan. Bukan tiba-tiba ada damai, sukacita, penguasaan diri, pala melembut, tapi pokoknya jahat. Pokoknya dosa. Tidak mungkin saudara dikasih Tuhan. Jadi mau buah, mau pokoknya harus baik dulu. Pokok yang subur, pokok yang dipangkas akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau kau menuntut pokok, kau menuntut buah yang baik, tapi pokokmu tidak baik, harus berjalan bersama-sama. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Yang kedua, mampu melihat pimpinan jalan kebenaran ketika kita menyatakan kesaksian sumber cahaya yang mengelilingi kita. Jadi cahaya ini saudara dikasih Tuhan bukan cahaya yang biasa-biasa, tapi inilah cahaya kebenaran firman Tuhan yang ada pada Yesus, yang telah dinampak
berhadapan dengan Paulus, ya, yang harus bertobat daripada jalannya yang salah. Menyatakan kesaksian sumber cahaya yang mengelilingi kita. Ada satu saudara yang luar biasa, karena cahaya itu bukan sekedar dilihat oleh mata Paulus, tapi juga mengelilingi ataupun dia menutupi ataupun dia menaungi Paulus. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan sepatutnya harus menaungi, ya, akan mengelilingi hidup kita. Artinya saudara, kita harus terus hidup belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang ke-7. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mampu melihat pimpinan jalan kebenaran apabila kita membangun kesaksian mengenai pengalaman hidup yang luar biasa, sehingga mampu membuat perubahan drastik dalam hidupnya. Saudara, Paulus ketika dia menyaksikan tentang pengalaman yang luar biasa ini, di mana dia rebah dan dia mendengar satu suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saudara, Paulus menyaksikan pengalaman yang luar biasa ini yang telah menyebabkan Paulus berubah. Saudara, saya tidak tahu kalau kita pernah mengalami beberapa masalah atau musibah atau kesakitan, sakit penyakit. Tapi saudara sepatutnya ingin menyaksikan ini. Saudara, sebagai contoh, saya pernah mengalami beberapa kecelakaan kendaraan. Pernah kami terbalik sebanyak 4 atau 5 kali. Itu kereta terbalik dan 4 tayar menghadap, bukan berpincak di bumi yang nyata, tapi sedang menghadap awan. Dan 3 kami di kereta, saudara, puji Tuhan, walaupun mengalami kereta itu hampir tidak dapat dibangun, diperbaiki kembali, pecah cermin semua, atap sudah mimik, ya, injinnya pun keluar semua minyak hitam. Dan pada waktu itu saudara, orang pikir yang menyaksikan kami waktu itu, mereka pikir kami sudah mati. Dan kalau ada salah satu di antara kami terkeluar dari kendaraan ini, mungkin menghadapi kecederaan, kalau bukan mati, menghadapi kecederaan yang sangat serius. Tapi puji Tuhan, 1 titik darah pun tidak ada keluar, cuma tergores sedikit. Dan rambut kami pun dengan kaca-kaca, tapi tidak melukai kepala kami. Inilah pimpinan Tuhan. Tapi yang saya mau saksikan, ada sebabnya kami mengalami. Dan Tuhan mengajar kami, ya, supaya selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu ingat Tuhan, bukan meninggikan keegoan. Ya. Yang saya tahu, Tuhan sedang mendidik saya. Dan setiap kita, saudara dikasih Tuhan, kalau kita bersaksi, saksikan beberapa pengalaman yang mungkin saja membuatkan orang berpikir, oh ya, kalau saya tidak bertobat, saya akan mengalami kecelakaan seperti itu. Ini Paulus menyaksikan bagaimana dia rebah, buta, pendengaran. Kenapa engkau menganiaya aku, Saulus? Kenapa kau berdosa? Kenapa kau melakukan hal itu? Saudara dikasih Tuhan, sepatutnya kau saksikan. Kau jangan pandamkan pengalaman-pengalaman. Kalau kau pernah masuk ke hospital, jangan pikir bahwa oh kebetulan saya masuk hospital. Pasti ada penyebab.
Kalau kau kena COVID, pasti ada penyebab dia. Kalau kau mengalami kerugian, pasti ada penyebab dia. Sedarlah. Dan ini yang kita saksikan boleh saja membantu perjalanan orang lain dan juga perjalanan hidup kita, mengingatkan kita jangan buat dosa lagi. Amin, saudara? Kalau kau berkata, oh itu kan betul orang lain juga mengalami. No. Orang percaya, saya percaya bahwa penderitaan salah satu jalan Tuhan mengajar. Kecuali Anda betul-betul tidak berdosa, yang tidak berdosa saja mengalami penderitaan seperti Yesus dan Paulus, siapa kita? Saudara, saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, maukah Anda menggunakan bahasa kasih dan membangun hubungan demi pemberitaan Injil kebenaran Yesus Kristus? Saudara, membangun bahasa kasih. Bahasa kasih itu, saudara, bukan hanya sayang-sayang, tetapi juga menegur. Kalau ada yang salah harus diperbaiki, harus ditegur. Yang kedua, maukah Anda mempelajari dan dinaungi cahaya kebenaran Injil Yesus Kristus melalui pembelajaran firman Tuhan? Dan yang ketiga, maukah Anda membangun kesaksian hidup yang memberkati dan berfungsi mengenai Yesus Kristus kepada saudara, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan penyampaian yang cukup terbatas, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau mampu menolong kami agar firman-Mu lebih mudah dimengerti dan kami dapat renungkan dan praktikkan, bahkan kongsikan ini kepada orang lain. Biarlah firman-Mu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas ketaatan dan kesetiaan saudara mendengarkan firman Tuhan. Sedikit pengumuman, saudara, pada petang ini, jam 10 ini kita akan dilewati oleh pelayanan Gideon. Jadi jam 10 mereka hadir untuk berfungsi kepada kita tentang pelayanan Gideon. Gideon lah, pelayanan si Gideon lah. Mereka ini akan berfungsi untuk keperluan-keperluan dan mereka sedang mencetak Alkitab yang diserahkan kepada pelajar-pelajar di hotel-hotel penginapan dan beberapa tempat yang strategik. Jadi mereka ingin berpartnership dengan gereja untuk mau menyebarkan firman Tuhan melalui pemberian Alkitab. Yang kedua, pengumuman yang kedua, hari ini ada Bible class jam 1 sampai jam 2. Sudah lama kita tidak ada Bible class hari ini. Kemudian pada petang jam 6, yaitu kita ada ibadah penginjilan di Kabupaten sekaligus kita ada mesyuarat untuk membincangkan lebih detail terhadap pelayanan ataupun ibadah pesta menuai pada 30 dan 31 hari bulan Mei. Ya, jadi kita ada perbincangan khusus pada petang ini. Jadi semua jemaat kita hadir untuk berpartisipasi di dalam acara ini. Puji Tuhan. Saya pikir itu saja pengumuman. Dan pada 26 hari bulan Mei ini juga, ya, kita ada lawatan muhibah ke kawasan Punggasang, yaitu di ICB Waang. Ya, jadi waktu itu kita sudah mengadakan 2 kelas secara Zoom.